Bab 981. Victoria buru-buru menatap Johnson dengan penuh arti. Johnson yang melihatnya langsung mengerti. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin. Ia pun bergegas menarik Tuan Besar sambil berkata, "Tuan Besar, Victoria tidak mungkin meracuni seseorang." Mereka memeriksa Victoria seperti ini merupakan sebuah penghinaan baginya. Tolong Tuan Besar dapat menegakkan keadilan untuknya. Lepaskan Victoria dulu. Tuan Besar menggebrak meja makan. Naomi tidak memedulikannya. Tracy memandangnya penuh arti. Akhirnya ia pun melepaskan Victoria. Victoria tersandung. Hampir saja terjatuh. Johnson bergegas menopangnya. Dengan marah berkata, "Kesalahan apa yang telah keluarga kami perbuat? Jelas-jelas kami datang ke sini untuk membantu mengobati keluarga Wollens. Tapi kami malah terus mendapat siksaan. Kemarin kami diserang. Sekarang masih dipermalukan seperti ini." Victoria terhuyung. Seperti akan segera terjatuh. Tuan Besar yang melihatnya langsung merasa tidak tega. Ia menghardik Daniel. "Kamu jangan mengikuti wanita itu mencurigai Victoria. Kalau seandainya di dalam minuman sarang burung itu tidak ada racun, aku akan langsung meminta maaf padanya." Daniel melanjutkan meneguk tehnya. "Kamu, alasan utamanya adalah karena pada saat Carla keracunan makanan di restoran Laut Biru, Victoria juga berada di sana." Daniel menjelaskan dengan tenang. Tracy sejak awal sudah mencurigai Victoria meracuni Carla. Jadi ia terus memojokkannya. Mana mungkin Victoria meracuni Carla? Tuan Besar masih tidak percaya. Saat Carla sakit dulu, Victoria yang menemaninya siang dan malam, serta merawatnya. "Benar, aku juga berpikir seperti itu." Daniel menganggukkan kepalanya. "Jadi aku tidak mencurigainya. Oleh karena itu, bukankah sebaiknya sekarang aku membuktikan di hadapan semua orang? Seandainya tidak ada racun dalam minuman sarang burung itu, berarti Victoria telah difitnah. Nantinya, Tracy juga tidak akan mungkin mencari masalah dengannya lagi." Tapi, Tuan Besar, saat itu juga, Sanjaya tiba-tiba berbicara. "Saat ini yang diperiksa hanya minuman sarang burung itu, bukan Victoria." Setelah mendapat kejelasan, semua masalah ini akan selesai. Kita semua tahu, apabila keluarga Moore sudah menuntut pembalasan, masalah akan menjadi lebih besar. Kalau sekarang hasil pemeriksaan itu tidak menunjukkan masalah apapun, Nona Tracy selanjutnya juga tidak akan mempersulit Nona Victoria lagi. Dengan begini, semua orang akan sama-sama puas, bukan? Memang Paman Sanjaya yang paling mengerti. Tracy mengangkat cangkir tehnya dan bersulang untuk Sanjaya. "Paman Sanjaya, kenapa kamu? Apa yang Sanjaya katakan itu benar." Tuan Besar memotong kata-kata Johnson. "Ada aku di sini. Siapapun tidak akan berani menyentuh Victoria. Biarkan mereka memeriksa minuman sarang burung itu. Kalau terbukti tidak ada apa-apa di dalam minuman itu, kamu," Tuan Besar dengan keras menunjuk ke arah Tracy, "harus minta maaf pada Victoria." "Bagaimana kalau hasil itu menunjukkan ada masalah?" tanya Tracy sambil menaikkan alisnya. "Itu, Tuan Daniel, hasilnya sudah keluar." Lily segera membawa hasil pemeriksaan laboratorium sambil menatap Victoria dengan pandangan yang rumit. Wajah Victoria memucat. Dengan takut menundukkan kepalanya. Daniel melihat sekilas hasil pemeriksaan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerahkannya kepada Tuan Besar. Tuan Besar yang langsung membacanya pun tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Johnson yang melihat hasil itu di sampingnya langsung dipenuhi ketakutan. Hampir terjatuh ke lantai. "Ini, apa sebenarnya yang terjadi?" Tuan Besar bertanya kepada Victoria sambil memegangi laporan hasil pemeriksaan. "Kakek, aku sama sekali tidak tahu apa-apa." Victoria menangis sambil menggoyang-goyangkan tangannya. "Aku benar-benar melihat ada serangga di dalam minuman sarang burung itu. Jadi aku tidak mau Daniel meminumnya." "Betul, betul," Johnson buru-buru menambahkan. "Seandainya benar-benar ada racun dalam minuman itu, kalian juga tidak dapat menuduh keluarga kami yang menaruh racun itu. Apa kalian ada buktinya? Kalau aku yang menaruh racun itu, kenapa aku mau mengekspos diriku sendiri? Apa aku sebodoh itu?" kata Victoria sambil menangis. Benar juga, ada keraguan yang muncul pada Tuan Besar. Kalau benar Victoria yang menaruh racun itu, kenapa ia mau menumpahkan minuman sarang burung itu?
Kalau ia tidak mendorong mangkuk sarang burung tadi hingga jatuh terbalik, tidak akan ada yang mencurigainya. Alasannya sederhana, orang yang ingin dilukainya itu adalah aku, bukan Daniel. Tracy berkata sambil tersenyum dingin. Saat aku mau meneguk minuman sarang burung itu, ia sama sekali tidak bereaksi. Tapi ketika Daniel yang ingin meminumnya, ia langsung menjadi gelisah. Bab 982. Benar, aku memang membencimu. Aku tidak pernah menyakitimu. Tapi kamu selalu berusaha mempersulitku, menyiksaku. Beberapa kali berusaha membunuhku, bahkan hingga menusukkan jarum ke wajahku. Victoria berkata dengan histeris. Jadi aku melihat ada serangga dalam minuman sarang burung itu. Aku sengaja tidak memberitahumu dan membiarkanmu menelannya. Tapi, melihat Daniel yang ingin meminumnya, tentu saja aku harus menghentikannya. Teruslah bersandiwara. Tracy menatapnya dingin. Kamu kira dengan mencari berbagai alasan, semua masalah ini akan selesai. Sekarang kita cukup memeriksa tas perlengkapan medismu agar semuanya jelas bukan? Oh iya, bisa jadi racun ini sama dengan racun yang ditelan oleh Carla. Kami sekarang sedang melakukan pemeriksaan dan menganalisis toksisitas racun itu. Sebentar lagi hasilnya akan keluar, Lily melaporkan. Mengenai tas perlengkapan medis, selagi kalian sedang melakukan pemeriksaan, sekalian saja semuanya diperiksa sampai tuntas, perintah Daniel. Baik, Lily segera menyuruh orang mengambil tas perlengkapan medis milik Victoria. Daniel, kamu, tangis Victoria semakin menjadi-jadi. Aku selalu memikirkan semuanya untukmu. Kenapa sikapmu seperti ini padaku? Daniel, kenapa kamu tidak mempercayai Victoria? Tanya Johnson marah. Seandainya Victoria benar-benar berniat buruk, ia tidak mungkin mencegahmu minum sarang burung itu. Tenanglah, Daniel berkata dengan tenang. Aku ingin membuktikan bahwa Victoria tidak bersalah, sehingga menugaskan semua pemeriksaan ini. Tidak perlu khawatir. Kalau terbukti bahwa Victoria memang tidak bersalah, aku akan sungguh-sungguh minta maaf padanya. Kamu, Johnson menjadi panik dan bergegas meminta tolong kepada Tuan Besar. Tuan Besar, tolong bantu katakan sesuatu. Tuan Besar menatap Daniel lekat-lekat. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya ia mengatakan, karena ternyata ditemukan racun dalam minuman sarang burung itu, maka semuanya harus diperiksa jelas. Kalian jangan khawatir, ada aku di sini. Tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam terhadap kalian. Itu, Johnson menjadi putus asa. Ia jelas paham. Kalau sampai tas perlengkapan medis itu diperiksa, maka semua perbuatan mereka akan terbongkar. Victoria berusaha menenangkan dirinya dan berkata, kalau memang ada orang yang berusaha memfitnahku, menjebakku dengan menaruh racun itu, apa yang bisa kulakukan? Menjebakmu, Tracy dengan marah tertawa. Maksudmu adalah, apabila ditemukan racun dalam tas perlengkapan medismu, itu karena orang suruhanku yang menaruhnya. Akhirnya kamu mengakui kejahatanmu sendiri. Johnson langsung menjawabnya. Lalu, aku juga memasukkan serangga ke dalam minuman sarang burung itu dan berpura-pura mau meminumnya. Tracy memijat pelipisnya. Wajahnya terlihat jengkel. Tapi, bagaimana aku bisa mengetahui kalau Daniel akan merebut mangkuk sarang burung itu dari tanganku? Dari mana aku juga bisa tahu kalau kamu akan mencegah Daniel meminumnya? Itu, Johnson tidak mampu berkata-kata. Cinta benar-benar mampu membutakan orang. Victoria menangis putus asa sambil berkata, aku sama sekali tidak mengira bahwa Daniel merekayasa semuanya ini denganmu demi melindungimu. Setelah mengatakan semuanya itu, ia menundukkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Perasaannya hancur berkeping-keping. Haha, Tracy tidak dapat menahan tawanya. Maksudmu, Daniel bersandiwara denganku untuk menyakitimu. Sebenarnya itu mungkin saja terjadi. Daniel bahkan menganggukkan kepalanya. Demimu, apapun itu, pasti akan kulakukan. Kamu, Tracy kehilangan kata-kata. Sebenarnya apa yang sedang orang ini lakukan? Kakek pasti mengira seperti itu bukan? Daniel mengalihkan pandangannya menatap Tuan Besar. Tuan Besar mengernyitkan alisnya. Pandangannya terlihat rumit. Ia sempat terkejut ketika Daniel menanyakan hal itu padanya. Karena sebenarnya pemikiran itu sempat terlintas dalam benaknya. Tidak ada orang lain selain dirinya yang mengetahui jelas perasaan Daniel terhadap Tracy.
Demi Tracy, Daniel sungguh mampu melakukan apapun. Mereka sama-sama bersandiwara demi menyingkirkan Victoria, lalu berusaha mendapatkan kepercayaannya dan tinggal di rumah keluarga Wallace. Semua itu bukan hal yang tidak mungkin. Namun, ketika Daniel mengatakannya langsung seperti itu, ia pun menjadi ragu kembali. Victoria, kamu benar-benar pintar, Daniel dengan tenang berkata sambil meneguk tehnya. Setelah merasa semuanya ini akan segera terbongkar, dan mengetahui kalau kamu telah jatuh ke dalam perangkapku, kamu mengabaikan seluruh harapanmu padaku dan segera berpaling pada Tuan Besar. Demi mendapatkan kepercayaan Tuan Besar, kamu juga tidak segan-segan menyeretku dengan berusaha mencari berbagai macam alasan logis. Tampaknya ilmu psikologimu tidak terbuang sia-sia. Bab 983. Kamu, Victoria tercengang menatap Daniel. Omong kosong apa yang sebenarnya sedang kamu bicarakan? Tuan Besar mengerutkan alisnya. Baiklah, tidak perlu sandiwara lagi. Daniel memberi aba-aba. Ryan bergegas membuka ponselnya dan mengirim video di dalamnya ke layar proyektor putih di sampingnya. Video itu pun segera diputar pada layar proyektor. Semua video itu berasal dari rekaman monitor CCTV di rumah keluarga Wallace pada 2 hari ini. Apa ini? Pandangan semua orang pun tertuju pada layar proyektor. Video pertama, hari di mana Tracy baru masuk ke dalam rumah itu. Victoria dan Johnson sedang bercakap-cakap di ruang kerja Daniel. Tidak ada kata kembali dari apa yang telah kita mulai ini. Aku telah melakukan begitu banyak. Keberhasilan sudah di depan mata. Kita tidak bisa mundur begitu saja. Saat ini, kita bersembunyi dulu juga tidak apa-apa. Itu bukan berarti kita tidak dapat kembali lagi ke rumah ini. Ingatan Tracy belum pulih hingga sekarang. Kalau seandainya orang tahu bahwa kamu saat itu berpura-pura sebagai Tracy masuk ke dalam rumah keluarga Wallace, pasti akan tamat riwayatmu. Satu lagi, kalau sampai ia tahu kamu yang menaruh di ruang kerja Daniel ini tidak mungkin terpasang kamera CCTV kan. Video kedua, Victoria meninggalkan ruang kerja itu, lalu berdiri di salah satu sudut yang tersembunyi dan memberi isyarat kepada Liva. Tak lama kemudian, Liva membawa semangkuk obat herbal dan berjalan memasuki kamar Carla. Ketika sedang berjalan, dapat terlihat Liva diam-diam menuangkan sesuatu yang berbentuk bubuk ke dalam mangkuk itu. Video ketiga, di dalam kamar Carla, Liva dan 2 orang petugas medis memaksanya meminum obat itu. Mereka bahkan memasukkan obat itu ke dalam mulut Carla secara paksa. Beruntung, Charles dan Rosie berhasil menghentikan mereka tepat pada waktunya, sehingga Carla hanya meneguk sedikit saja obat itu. Namun, tetap saja obat itu dengan cepat bereaksi. Melihat semuanya itu, Tuan Besar tidak dapat menahan amarahnya. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar menunjuk Victoria, dan berkata dengan marah, kamu ternyata. Wajah Victoria pun menjadi pucat pasi. Kepanikan langsung melingkupinya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau semua perbuatannya ini diam-diam terekam oleh kamera. Tetapi, kenapa bisa ada kamera CCTV dalam rumah keluarga Wallace? Jelas-jelas waktu itu tidak ada. Tidak perlu terburu-buru. Lanjutkan saja menontonnya. Daniel mengingatkan. Video keempat, Charles menggendong Carla sambil turun ke bawah mencari ibunya. Victoria memberi isyarat kepada petugas medis keluarganya. Petugas medis itu mendorong Charles dan Carla dari belakang. Charles dan Carla pun terjatuh dari tangga itu. Victoria yang tidak memedulikan keselamatannya, langsung berlari melindungi mereka. Ternyata, itu semua hanya trik belaka. Victoria berpura-pura mengorbankan dirinya untuk mendapat kepercayaan mereka. Video kelima, Daniel menggendong Tracy yang sedang kambuh penyakitnya pulang ke rumah. Ketika Daniel keluar, Victoria yang merasa tidak rela melihat semuanya itu pun mengambil tas perlengkapan medisnya ke lantai atas. Dengan beralasan ingin memberikan Daniel obat, ia membawa sebuah jarum berusaha menusuk Tracy. Namun tanpa disangka, Tracy malah berbalik menusukkan jarum itu ke wajahnya. Yang berarti, jarum yang telah dilumuri dengan racun dan menusuk wajahnya itu adalah miliknya sendiri. Video ke-6, Johnson menemukan Victoria dengan wajah terluka dalam ruangan itu. Seluruh percakapan mereka, serta bagaimana mereka menyuruh petugas medis mengambil tas perlengkapan medis itu, dengan jelas menunjukkan bahwa
baik jarum maupun racun itu adalah milik Victoria sendiri. Video ke-7. Setelah Tuan Besar dan Daniel pergi, Victoria mengarahkan Johnson untuk menyuruh Liva meracik racun. Itu bahkan menyuruh 2 petugas medis untuk meracuni Tracy. Video ke-8. 2 orang petugas medis itulah yang menaruh racun itu ke dalam minuman sarang burung walet. Setelah ke-8 video itu selesai diputar, seluruh kebohongannya pun telah terbongkar. Victoria terduduk tidak berdaya di atas lantai. Seluruh harapannya sirna. Sebelumnya ia masih dapat berusaha merangkai berbagai alasan. Namun kali ini, sudah tidak ada jalan keluar lagi baginya. Segala keburukan dan perbuatannya yang memalukan itu terpampang jelas di hadapannya. Ia seperti telah ditelanjangi di bawah panasnya matahari. Tidak ada tempat lagi baginya untuk bersembunyi. Kamu, sekujur tubuh Tuan Besar bergetar. Ia mengangkat tangannya menunjuk Victoria ingin memarahinya. Namun tidak ada satu kata cercaan pun yang keluar dari mulutnya. Dengan satu tangan memegangi dadanya, Tuan Besar hampir saja terjatuh terkena serangan jantung. Tuan Besar, Johnson berlutut di atas lantai sambil menangis memohon. Victoria telah dibutakan oleh kecemburuan saat itu. Tapi ia sama sekali tidak berniat untuk melukai Daniel, ia hanya ingin terus berada di sisinya. Mohon Tuan Besar dapat memaafkan Victoria. Bab 984. Ingin terus berada di sisiku, lalu ingin mencelakai anak-anakku. Daniel bertanya mencemooh. Jadi kamu mengira kamu bisa menggunakan cara hina dan memalukan seperti ini untuk mengelabuiku? Bukan begitu. Victoria menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik. Cukup, Daniel tidak ingin mendengarkannya berdalih lagi. Mungkin karena sikapku selama ini terlalu baik pada kalian, sehingga kalian mengira aku dapat dengan mudah ditipu oleh kalian berdua. Bukan, Daniel. Johnson buru-buru menjelaskan. Karena Victoria membenci Tracy. Tapi itu semua karena Tracy yang menyiksa Victoria terlebih dulu. Ia sama sekali tidak berniat untuk mencelakaimu dan anak-anakmu. Bahkan ia terus menolong Carla. Liva meracuni Carla. Itu semua karena keinginan Liva sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Victoria. Kamu dapat lihat baik-baik. Victoria hanya memberi aba-aba agar Liva memberikan Carla minum obat herbal. Bukan menyuruh Liva meracuninya. Masalah sudah jelas seperti ini. Kamu masih ingin berdalih lagi? Tracy menggebrak meja dan bangkit berdiri. Sudah tidak dapat menahan amarahnya ingin segera menghabisi kedua ayah dan anak itu. Daniel menariknya duduk kembali. Dengan tenang berkata, benar. Dari sisi yang terlihat oleh kamera CCTV, Victoria memang tidak menyuruh Liva untuk menaruh racun itu. Dari rekaman itu hanya terlihat jelas ia menyuruh orang untuk meracuni Tracy. Tapi kamu tidak dapat menyangkal lagi tentang insiden ia meracuni Carla di restoran Laut Biru kan? Tidak ada bukti bahwa Victoria meracuni Carla di restoran itu. Johnson masih terus membantah. Daniel, kamu jangan terbawa pengaruh orang lain dan menuduh orang yang tidak bersalah. Maksudmu aku menuduhnya? Baik, aku akan memperlihatkannya padamu. Daniel berpaling dan berseru. Lily. Baik. Lily segera memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Sanjaya. Hasil laporan tadi membuktikan bahwa racun dalam minuman sarang burung itu sama dengan racun yang diberikan kepada Carla sebelumnya. Ini, Johnson semakin panik, namun masih bersikeras. Ini juga tidak dapat membuktikan bahwa Victoria yang menaruh racun itu. Mungkin ini semua ulah pelayan bajingan itu. Bawa orang itu kemari, perintah Daniel. Thomas segera datang sambil menyeret seseorang, lalu mendorongnya ke hadapan Johnson. Liva, mata Johnson pun melebar terkejut. Kenapa kamu bisa? Ia baru saja menelepon Liva semalam dan memintanya untuk meracik racun. Kenapa sekarang ia bisa ada di sini? Paman, tolong aku. Luka pada tubuh Liva terlihat cukup ringan, namun keadaan mentalnya seperti sudah di ujung tanduk. Dapat terlihat jelas ia telah diinterogasi habis-habisan oleh mereka. Aku berhasil menangkapnya setelah ia keluar. Daniel dengan tenang menjelaskan. Ia telah mengakui semuanya ketika diinterogasi oleh Thomas. Tentang bagaimana Victoria menyuruhnya untuk meracuni Carla. Dan bagaimana kamu menyuruhnya untuk meracik racun itu pagi hari ini. Apa perlu ia menjelaskannya sekali lagi? Johnson dengan panik menatap Victoria.
Kondisi Victoria saat ini begitu berantakan. Ia sudah benar-benar panik. Kepercayaan diri yang masih dimilikinya tadi pun sirna. Ini adalah bukti keterangan saksi. Dan masih ada bukti fisik. Daniel melemparkan pandangan penuh arti kepada Thomas. Thomas mengeluarkan sebuah kotak yang berisikan pecahan-pecahan cangkir keramik. Ini, mata Naomi berbinar setelah melihatnya. Ini adalah cangkir dari restoran Laut Biru. Sebenarnya ada 12 cangkir. Kita tidak menemukan kejanggalan pada 11 cangkir yang telah kita ambil sebelumnya. Thomas menjelaskan, cangkir yang digunakan oleh Victoria, ternyata pada hari itu juga telah dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah, yang terletak di jalan raya dan berjarak 3 km dari restoran Laut Biru. Aku juga baru menemukannya beberapa waktu lalu. Ternyata seperti itu. Naomi akhirnya mengerti. Aku langsung membawa pecahan cangkir itu ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya residu racun, serta sidik jari Victoria pada cangkir itu. Thomas lanjut menjelaskan. Sekarang apa masih ada yang ingin kamu katakan? Daniel bertanya kepada Victoria dengan tatapan dingin. Aku tidak pernah berniat untuk mencelakai Carla. Benar-benar tidak ada. Victoria menjelaskan dengan panik. Cangkir teh itu sebenarnya untuknya. Victoria menunjuk ke arah Tracy. Buru-buru menjelaskan. Aku tidak pernah menyangka Carla akan meminumnya. Aku sama sekali tidak berniat untuk menyakiti Carla. Sungguh. Bab 985. Kamu tidak berniat untuk menyerang Carla. Lalu kenapa kamu menyuruh orang untuk menaruh racun ke dalam mangkuk obat itu? Bahkan, masih memaksa Carla untuk meminumnya, tanya Tracy. Itu bukan racun, melainkan sejenis obat yang hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman sebentar. Victoria buru-buru menjelaskan. Kalau itu adalah racun, aku tidak akan mungkin dapat menstabilkan kondisinya secepat itu. Sambil mengatakan semuanya itu, Victoria merangkak ke hadapan Daniel dan menangis. Daniel, aku juga pernah menyelamatkan nyawamu. Begitu juga dengan Carla. Kalau aku tidak menolongnya, mungkin nyawanya akan terancam bahaya. Tolong maafkan aku kali ini. Itu semua karena mereka meminum obat penawar dari Nona Tracy. Naomi menjadi sangat marah. Ketika Presdir Daniel terpapar bisa ular itu, Nona Tracy segera memberikan ramuan penawar bisa ular untuk Presdir, sehingga nyawanya segera tertolong. Presdir cukup beristirahat selama beberapa waktu. Bisa ular itu akan hilang dengan sendirinya dari tubuh Presdir. Setelah itu, Nona Tracy diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit dan memberikan obat penawar untuk Carla, sehingga kondisi Carla segera membaik. Agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kami segera pergi ke Hotel Ocean Wild. Namun, bertepatan dengan itu, kamu datang mengobati Carla. Semua orang mengira kamu yang menyembuhkannya. Sungguh memalukan. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan wajahmu sendiri? Kalau benar tebakanku, ada racun pada jarum yang menusuk wajahmu saat itu, bukan? Setelah mengatakan semua itu, Naomi menarik topeng pada wajah Victoria. Benar saja. Setengah wajah Victoria telah membusuk. Wajahnya terlihat mengerikan, hingga tidak dapat dikenali lagi. Astaga! Victoria, melihat wajah Victoria seperti itu, Johnson merasa marah dan panik. Kemarin bagian kulitnya yang membusuk hanya sekecil kacang kedelai. Sekarang sudah menyebar hingga setengah bagian wajahnya. Semuanya ini karena ulahmu sendiri. Daniel menatap Victoria dengan dingin. Berusaha melukai orang lain. Akhirnya malah melukai dirimu sendiri. Ini adalah takdirmu. Takdir. Tracy mengepalkan tangannya hingga berbunyi. Aku tidak peduli kalau ia mencelakaiku. Tapi, ia juga berusaha menyakiti anak perempuanku. Apa masalah ini dapat aku lupakan begitu saja? Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Carla. Semuanya ini karena kamu. Victoria menatap Tracy dengan penuh kebencian. Tangannya dengan histeris terus menunjuk-nunjuk Tracy. Kita sama-sama perempuan. Kenapa aku harus menjadi penggantimu? Aku telah berbuat begitu banyak untuk keluarga Wollens. Aku bahkan telah merendahkan diriku sedemikian rupa. Tapi Daniel tidak pernah memperhatikanku. Tapi, kamu terus bertengkar dengannya. Kenapa ia masih begitu menyukaimu? Keluargamu dan keluarga Wollens jelas-jelas adalah musuh bebuyutan. Seharusnya kamu tidak kembali ke sini. Bukan.
Seharusnya kamu mati saat 2 tahun yang lalu. Kalau kamu mati, mungkin aku sudah menjadi istri Daniel saat ini. Ketiga anak itu akan memanggilku Mami. Kami sekeluarga pasti akan sangat bahagia. Sadarlah, Daniel sudah tidak tahan lagi untuk memotong ucapannya. Seandainya ia tidak kembali pun, aku juga tidak akan mungkin menikahimu. Setelah peristiwa yang menimpanya saat 2 tahun yang lalu, aku sudah memutuskan untuk tidak pernah menikah lagi. Seumur hidupku, apabila aku harus menikah lagi, hanya Tracy-lah pengantinku. Mendengar ucapan Daniel itu membuat hati Tracy bergejolak. Dalam situasi seperti ini, Daniel dapat mengucapkan semuanya itu di hadapan banyak orang. Pastilah ucapan itu sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hati Tracy pun menjadi terharu. Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu membiarkanku menggantikan posisinya? Victoria bertanya histeris. Aku hanya seorang anak perempuan yang kesepian, yang tidak mendapat kasih sayang dan hidup sederhana dalam duniaku sendiri. Kalian yang menempatkanku berada di posisi istri Daniel Wallens, membuatku merasa dihormati. Kemanapun aku pergi, orang-orang di sekelilingku pasti akan memuja-mujaku. Selain itu, sejak pertama kali bertemu denganmu saat berusia 15 tahun, aku sudah mengagumimu. Aku terus memimpikannya dapat menikah denganmu saat dewasa nanti. Aku mengira mimpiku itu akhirnya dapat menjadi kenyataan. Ternyata, ini semua hanyalah sebuah ilusi. Ternyata sejak awal kamu tidak pernah menyukaiku, tidak pernah memperhatikanku. Kenapa kamu memberikanku harapan kosong, lalu mendorongku dengan tanganmu sendiri jatuh dari surga masuk ke dalam neraka? Mengapa?